Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu gurihnya olahan dari kedelai bersama dengan Ibu Edi nih sebagai pelaku usaha. Ibu Edi, kalau Ibu Edi sendiri dari 2016 sampai dengan sekarang suka dukanya sudah mulai banyak banget ya Bu Ibu jalani. Iya, Mbak. Tantangannya apa sih sebenarnya sampai sekarang? Kalau tantangannya namanya usaha ya, kita ada saingan. Barangkali satu-satunya ya kita harus mempertahankan mutu, mempertahankan kualitas, memperbaiki packaging, kemudian ketahanan produk itu sendiri supaya kualitasnya tetap terjamin. Itu aja mungkin. Ini pun dari kemasannya pernah sempat berubah berapa kali, Bu? Sekarang udah 2 kali mau ke 3 kali, Mbak. Oh iya. Karena pertama kami masih pakai plastik yang lebih tipis, kemudian sekarang standing pot. Selanjutnya pengen pakai aluminium foil. Waduh, ini kan ada prospek ternyata ya. Yeah. Alhamdulillah ya. Sebenarnya kalau misalnya berbisnis cemilan, apalagi kan sekarang tuh kan orang banyak banget suka cemilan ya Bu ya. Iya. Menjanjikan gak sih Bu berbisnis cemilan nih? Kalau dibilang menjanjikan ya menjanjikan, Mbak, karena di sini modalnya sih nggak terlalu besar juga. Kemudian ini kan tentang kreativitas kita ya, kayak gitu. Jadi dengan modal kecil pun bisa kok dijalani asal kita tekun, ulet, kayak gitu. Dan mau bekerja keras. Mau bekerja keras. Nah Ibu ini kan sebagai ibu rumah tangga juga ya. Mungkin ada nggak sih Bu tips-tipsnya terkhususnya kepada ibu-ibu rumah tangga? Ternyata memang sebenarnya bukan cuman ngurus rumah tangga doang, tapi juga sembari kita bekerja di rumah menghasilkan uang juga. Betul, ya. betul Mbak. Asal jangan gengsi mungkin intinya ya. Jangan gengsi dan kita harus berani memulai. Yang berat itu di awal, Mbak. Yang berat itu pas mulainya. Kita takut nggak laku, takut gagal, dan ketakutan itulah yang nggak membuat kita nggak jadi apa-apa kayak gitu loh. Tapi kalau kita coba, kita berani mencoba dari sedikit dulu, jangan terlalu banyak mengambil resiko yang besar gitu. Nah, kemudian ya kita percaya diri, insya Allah bisa berjalan kok. Nggak harus selalu usaha tuh bermodal besar kayak gitu tuh, nggak harus dengan keahlian khusus, itu nggak harus. Sekarang apalagi sangat mudah sekali kan untuk mencari informasi. Berarti sebenarnya memang berbisnis itu nggak harus modal besar ya Bu Iya, ya? nggak harus. Kalau karena kebanyakan saya, orang ini ketakutan ya, takut nggak untung lah, kebanyakan takut seperti gagal itu lah, ya kan? Ini pengalaman saya sendiri kan, saya nggak di atas 1 juta bahkan kok di awal itu, nggak harus sebesar itu kok kayak gitu. Tapi memang saya mencoba dulu dari sedikit gitu. Pernah dijual kemana aja sih Bu? Pernah nggak sih dapat orderan dari luar provinsi Bengkulu? Pernah, Mbak. Pernah ke Jakarta Selatan. Oh iya. Iya, di sana ada warung kebuli yang terus order sama kami, alhamdulillah. Kemudian ke Purwakarta, kemudian pernah ikut bazar di Batam, dan pernah untuk oleh-oleh jemaah umroh. Walah, berarti udah dikenal juga ya di luar provinsi ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Waktu gitu. itu mereka taunya dari siapa? Dari media sosial atau Ibu pernah posting di salah satu? Dari media sosial, baru dari Facebook, kemudian juga WA grup teman-teman kerja dulu gitu, teman-teman anak sekolah kayak gitu. Pernah nggak sih? Ada aja pokoknya. Ada aja ya. Pernah nggak sih Bu dapat orderan yang membludak banyak banget sampai kewalahan Ibunya? Pernah, karena kami sudah bekerja sama dengan usaha franchise mungkin, Mbak ya. Ada beberapa kedai yang jelas, ada beberapa toko kayak gitu. Mungkin 50 toko lebih di Bengkulu ini. Nah, kami bekerja sama dengan itu gitu. Jadi permintaannya tuh melalui PO dulu. Jadi di PO dulu kayak gitu. Iya. Ketika PO-nya datang banyak ya pernah kewalahan. Iya kan? Ibu ada karyawannya nggak sih yang juga ikut bantu? Ada yang bantu, Mbak. Berapa kalau sekarang Bu? Kalau sekarang baru 2. Dan itu pun masih kewalahan. Iya, itu masih kewalahan. Tapi bisa diantisipasi karena kan nggak jadi hari ini. Kan prosesnya itu sampai 4 hari kan, mulai dari perebusan sampai jadi itu. Jadi bisa kita antisipasi setiap hari bikin dengan sedikit-sedikit kayak gitu. Karena tenaga kerjanya nggak terlalu banyak kan. Bener. Memang sih kalau misalnya usaha seperti ini harus dilihat-lihat terus ya Bu. Iya. Tapi kalau Ibu sendiri ini sudah menjadi oleh-oleh khas Bengkulu dong ya? Iya, Mbak. Apalagi kan di awalnya di kemasan Ibu tadi bilang ya udah ada dari oleh-oleh dari Bengkulu Utara. Oleh-oleh Bengkulu Utara, iya.
Jadi emang sebenarnya sudah ada hakinya ya kan. Iya, iya. Takutnya kan sekarang kan sudah mulai banyak ya keripik-keripik tempe yang sama nih sebenarnya. Iya. Tapi kalau ibu sendiri gimana sih Bu cara mempertahankan eksistensi dari usaha ibu? Karena kan sekarang seperti yang saya bilang tadi ya, usaha keripik tempe itu udah mulai banyak ya kan. Iya. Gimana tuh Bu? Pertama percaya diri aja Mbak. Selalu minta sama Allah bahwa rezeki itu datangnya dari Allah kayak gitu. Yang kedua usaha kita ya mempertahankan mutu tadi. Kan kadang-kadang kalau usaha ini semakin maju, semakin laris, kita kurangin ini itu timbangan dan lain sebagainya. Kalau saya insya Allah walaupun belum unitnya belum besar kayak gitu, insya Allah saya mempertahankan kualitas. Kebanyakan kan orang-orang kalau misalnya udah laku mulailah diperkecil jualannya, kecil-kecil akhirnya pasarannya habis. Mulai dari timbangan sampai rasa mudah-mudahan tidak berubah. Iya, alhamdulillahnya ya. Iya, Contohnya aja dari 2016 sampai sekarang masih bertahan. Iya, iya. Emangnya dalam sehari bisa berapa sih Bu produksinya? Sampai berapa kilo sih? Kalau sehari, karena itu tadi Mbak kayak kebanyakan saya kerjakan sendiri kan, kayak gitu 3 sampai 5 kilo per hari. 3 sampai 5 kilo. Bahan bakunya Bahan itu. bakunya. Itu dikerjakan setiap hari? Iya. Atau tergantung pesanan doang? Iya, tergantung pesanan juga. Gimana ya? Karena toko ini kan nggak sama Mbak kami masukin, otomatis memang harus setiap hari. Mungkin yang sini baru masuk, di sana sudah habis kayak gitu. Situ masih. Jadi kami kontrol juga gimana di pasarnya, kayak gitu di tokonya kayak mana. Jadi setiap hari ada kegiatan pasti dari Bu? Iya, insya Allah ada kegiatan. Iyalah, kalau misalnya sekarang pun juga anak-anak muda tuh kan biasanya buat bisnis itu ikut-ikutan ya, ikut tren, gitu kan trennya apa diikutin, akhirnya tutup lah, ya kan gulung tikar lah, gitu kan. Emang kalau misalnya berbisnis itu kata orang ya, orang 4 tahun pertama itu menentukan sekali Bu ya, benar nggak sih Bu? Ya memang iya, karena butuh keyakinan juga. Ikut-ikutan sih nggak masalah kalau menurut saya Mbak, ketika kita mencoba seperti apa yang orang lain buat kayak gitu. Tapi kita juga harus serius kayak gitu loh. Karena kalau nggak kita tekuni apapun itu kayak gitu, ketika ada masalah kita tetap cepet nyerah gitu. Iya. Kadang-kadang nih orang kalau misalnya bisnisnya udah lancar terus tiba-tiba redup, akhirnya nggak mau lagi nih melanjutkan usahanya. Ya, Kadang kan itu tantangannya Ibu ya. Karena kita kan hidupnya harus terus belajar. Sampai gulung tikar orang tuh kan. Iya. Kalau misalnya lagi diturun banget, nah kadang-kadang nih Bu, orang itu punya modal besar tapi nggak bisa ngolah keuangan mereka, manajemen keuangan mereka itu kan akhirnya tutup lah. Kalau Ibu sendiri gimana Bu? Ya kalau ada ini pembukuannya nggak sih, keluar masuknya berapa? Iya ada, ini juga pengalaman saya sendiri Mbak. Pertama nggak modal besar, yang keduanya jangan mencampur adukkan dengan keuangan usaha ini dengan pribadi, keuangan rumah tangga kita kayak gitu. Nanti misalnya kita habis apa nyomot yang itu, jangan nanti perhitungannya semakin nggak jelas, walaupun sebenarnya ya untuk itu juga kayak gitu kan. Emang harus beda. Nah dari situlah ini kita mesti belajar, dan itulah tadi ada pendampingan dari Plu tadi Mbak, ada tentang marketing plan-nya kayak gitu, itu ada didampingi kita, jadi dikasih tahu cara bagaimana menyusun pembukuannya, keuangan perusahaannya gitu, walaupun kecil-kecilan kayak gitu, itu kita didampingi untuk itu. Manajemen bisnis dan juga keuangannya. Iya, manajemen bisnisnya, dengan SDM-nya juga kayak gitu, pelatihan kayak gitu. Iyalah, kalau misalnya bisnis itu kan mentalnya harus kuat ya Bu ya. Dengan segala resiko ke depan gitu kan, harus tetap bertahan. Karena nggak selamanya mulus-mulus aja kan, ada tantangannya juga. Baik Ibu Edi, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi ya terkait dengan tema kita, yaitu gurihnya olahan dari kedelai. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.